Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Asa. Ini asa 3-in-1. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, seperti biasa insyaallah kami doakan mudah-mudahan kami beserta tuan-tuan dan puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat ini, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia Kang Sukma. Bagaimana pendapat Kang Sukma tentang video ini? Ada juga pertanyaan daripada saudara kami yang mulia juga. Pertanyaannya itu seperti ini. Jadi pertanyaannya tentang Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mohon izin kepada guru-guru kami yang mulia, kepada tuan yang mulia yang ada di video tersebut. Video ini insyaallah tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun dan pihak siapapun. Dan apabila tidak sepakat, silahkan tinggalkan. Video ini memang kami mendapatkan video ini terpotong ya. Kami tidak bisa mengetahui komplitnya video itu seperti apa. Di dalam video tersebut disampaikan bahwa wujudnya Allah adalah Muhammad. Ya. Jadi wujudnya Allah adalah Muhammad. Baik. Kami jika dipahami secara wujud majazi ya. Jadi kemarin kami sudah terangkan, kami sudah sampaikan bahwa wujud itu ada dua ya. Yang pertama wujud hakiki. Wujud hakiki adalah wujud yang tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Dan wujud ini adalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang wujudnya Allah tidak terdiri dari partikel, tidak terdiri dari gelombang, tidak terdiri dari warna, rupa, bentuk ya. Jadi wujud hakikinya ini adalah laisa kamislihi syai'un. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu bukan Allah ya.
Karena Allah itu adalah Maha Esa dan laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah itu tak serupa dengan segala apapun yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Yang kedua, wujud majazi. Nah, wujud majazi ini adalah wujud yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Wujud majazi ini adalah wujudnya makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Apa itu makhluk? Ya, selain daripada Allah Ta'ala. Nah, sedangkan wujudnya makhluk ini ada yang berwarna, ada yang terdiri dari warna, ada yang terdiri dari gelombang, ada yang terdiri dari partikel, ada yang terdiri dari sel, bahkan sampai yang terkecil yaitu atom, bahkan subatomik ya. Nah, jadi inilah wujud majazi. Wujud majazi itu dia bersandar kepada wujud hakikinya Allah secara terus menerus ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah lah tempatnya bergantung wujud majazi ini, segala yang kita ketahui ya. Jadi alam semesta ini, partikel, gelombang, bahkan subatomik, atom sendiri, itu bersandar kepada wujud hakikinya Allah secara konstan. Baik, jika memahami hal ini tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apabila kita menerjemahkan video yang tadi dengan mengatakan bahwa wujudnya Allah adalah Muhammad, lalu kita terjemahkan secara harfiah, maka kami rasa ini kurang tepat ya. Karena jangan sampai nanti orang berpikir wujudnya Allah itu adalah bentuknya Muhammad SAW, yang beliau memiliki mata yang mulia, memiliki wajah yang mulia, jenggot yang mulia, pipi yang kemerah-merahan yang mulia ya, yang indah ya. Nah, jika dipahami kalimat ini dengan mengatakan bahwa Allah wujudnya adalah Muhammad secara harfiah, kami khawatir ini kurang tepat ya, jika dipahami secara harfiah. Namun ketika kita membedah apa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu Ahmad, apa itu Nur Muhammad, apa itu Muhammad bin Abdullah, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, penutup dari para Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin kita pernah sering ya, mungkin kita sering mendengar istilah Ahmad, istilah Muhammad, istilah Nur Muhammad. Baik, ini menarik tuan-tuan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk ya. Lalu datanglah seorang laki-laki, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada bekas safar pada dirinya. Artinya tidak seperti bepergian jauh karena rapi ya. Lalu pemuda ini duduklah di hadapannya Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidhihi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, jadi laki-laki ini duduk berhadapan dengan Nabi ya, berhadap-hadapan. Lalu laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, jadi Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan solat, engkau menunaikan zakat, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji jika kau memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Di sini menarik tuan-tuan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah menerangkan tentang dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan antashhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini menarik tuan-tuan. Pada saat itu kan yang berbicara itu Nabi Muhammad langsung. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kata aku Muhammad Rasulullah atau aku Rasulullah, tapi Muhammad SAW justru mengucapkan Muhammad lagi. Ya, kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kan yang berbicara kan Rasulullah, yang berbicara kan Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak langsung menggunakan kata aku saja? Tapi kenapa Nabi Muhammad menyebut Muhammad lagi? Maka di sini menarik tuan-tuan. Maka ada Muhammad yang terus bisa kita persaksikan, ya. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dan yang wafat. Baik. Dua kalimat syahadat itu menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sedang terjadi. Artinya ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah dan Muhammad real time saat ini sedang terjadi, kita saksikan. Ya. Real time saat ini kita sedang saksikan, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Maka muncullah kaidah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi seperti manusia biasa, yang makan, yang berpakaian, yang memiliki kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nabi Muhammad SAW kalau kena batu akan berdarah, kalau kena panah akan tembus, kalau kena air akan basah, kalau kena api akan terbakar. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang seperti kita yang dilahirkan dan yang meninggal dunia. Perbedaannya Nabi Muhammad SAW itu maksum, terhindar daripada dosa. Ya. Nah jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah jasad beliau yang mulia, yang dilahirkan dan beliau juga wafat. Beliau juga berlaku hukum-hukum alam semesta pada diri beliau. Beliau punya kebutuhan sekunder, kebutuhan primer seperti makan dan minum dan pakaian dan tempat tinggal, persis seperti kita. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah jasad beliau yang mulia. Lalu Muhammad atau Nur Muhammad itu apa? Dan Ruhul Ahmad itu apa? Ahmad itu apa? Nur Muhammad itu apa? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami sudah menyampaikan di video-video sebelumnya bahwa Nur Muhammad itu adalah manifestasi. Ya. Nur Muhammad itu adalah manifestasi. Jadi kami sudah sampaikan di videonya secara terinci ya insyaallah. Jadi dulu sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada itu ada secara wujud majazi,
waktu belum ada, bahkan kata saat itu, sebelum itu, setelah itu, hal-hal yang terkait masalah waktu itu belum ada. Allah Subhanahu wa taala maujud, ya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dengan keesaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal, maka muncullah konsekuensi, yaitu ada yang dikenal, ada yang mengenal. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak ingin dikenal, Allah Subhanahu wa taala bermanifestasi menjadi 99 nama-nama sifat Allah taala, yaitu Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Siapa yang dikasihi? Allah Subhanahu wa taala disebut Maha Pencipta. Siapa yang diciptakan? Maka muncullah konsekuensi demi konsekuensi secara ma'nawi. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebut Maha Pencipta, yang diciptakannya mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala disebut Maha Pengasih, yang dikasihinya mana? Maka 99 nama sifat Allah taala itu bermanifestasi. Manifestasi pertama kali inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi kami lebih memahami nur di sini tidak berarti cahaya seperti cahaya lampu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah saripati. Ya. Yang dimaksud di sini adalah saripati. Jadi manifestasi pertama dari sifat-sifat Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini ya seperti kulit, ya. Tapi jangan kita bayangkan seperti dimensi ketiga yang kita pahami saat ini, yaitu ruang, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah, luar dan dalam. Karena saat itu dimensi ketiga belum ada. Bahkan kata saat itu tidak bisa disematkan, karena saat itu juga adalah waktu. Jadi ini hanya sebatas gambaran kasarnya, tapi makna sejatinya itu Tuhan hanya bisa menggali melewati diri Tuhan sendiri. Jadi Nur Muhammad itu adalah kulit, ya. Dari Nur Muhammad ini diciptakan makhluk, diciptakan alam semesta. Dari Nur Muhammad ini diciptakan alam semesta. Diciptakan 4 anasir, api, angin, air, tanah. Dalam bentuk padat tanah, dalam bentuk gas angin, dalam bentuk cair air, dalam bentuk panas api. Ya. Jadi Nur Muhammad ini adalah kulit. Nah, isi dari Nur Muhammad inilah yang disebut Ahmad. Ya. Jadi Nur Muhammad itu kulit, isi daripada Nur Muhammad ini disebut dengan Ahmad. Ya. Ketika Nur Muhammad dan Ahmad ini lenyap, di sanalah Ahad. Ya, di sanalah keesaan Ahad. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dari Nur Muhammad ini diciptakan alam semesta. Dari Ruhul Ahmad ini ditiupkan percikan-percikannya, hembusan-hembusannya menjadi ruh kita. Ya, menjadi ruh kita. Jadi Ahmad ini adalah hembusan dari Ruhullah. Ruh kita adalah hembusan daripada Ruhul Ahmad. Jadi ketika kita berbicara Allah dan Muhammad, maka kita berbicara di luar diri yang sebenar diri.
Namun ketika kita berbicara Ahmad dan Ahad, maka kita berbicara ke diri sebenar diri, ke dalam diri sebenar diri. Jadi ketika kita menggunakan istilah Allah Muhammad, kita berbicara di luar diri sebenar diri. Tapi ketika kita berucap Ahad dan Ahmad, maka kita berbicara di dalam diri sebenar diri. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu suatu ketika pernah ditanya, "Wahai Bilal, kapankah kamu merasakan kenikmatan iman yang mendalam?" Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjawab, "Ketika aku ditindih dengan batu panas." Jadi dulu beliau Bilal adalah seorang budak. Dan ketika beliau mempertahankan keimanannya, beliau ditindih dengan batu yang berat dan panas. Ya, supaya beliau kafir kembali. Ketika beliau Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang panas dan berat, saat itu Bilal tidak mengatakan Allah, tidak mengatakan Muhammad. Tapi Bilal radhiyallahu anhu mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Esa, Esa, Esa. Di sini menarik tuan-tuan. Maka untuk mengenal ini semua, tentu kita harus menyelam jauh ke dalam diri. Maka muncul pertanyaan, Kang Sukma, saat kita tasyahud, siapa yang kita saksikan? Apakah pikiran kita? Apakah bayangan kita? Ketika kita bertasyahud, itu adalah dialog antara Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang berucap kita. Lalu siapa yang kita saksikan? Yang kita saksikan saat itu adalah hidup dengan ruh. Jadi manifestasi Ruhul Ahmad pada diri kita adalah ruh kita. Manifestasi daripada zat Allah Ta'ala adalah sifat, yaitu hidup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi diri kita ini tidak hidup, tuan-tuan. Yang hidup itu adalah Allah, tapi kita dihidupkan oleh Allah. Hidup itu adalah sifat. Sifat tidak berpisah dengan zatnya. Seperti gula dengan manis. Yang nampak adalah gulanya, yang tak nampak adalah manisnya. Maka gula adalah sifatnya, manis adalah zatnya. Analoginya, tapi tidak seperti ini secara makna sepenuhnya. Tuan-tuan harus menyelam sendiri ke dalam diri tuan sendiri. Jadi yang kita persaksikan saat itu adalah ruh dengan hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hidup adalah sifat. Sifat tidak berpisah dengan zatnya. Wujud adalah sifat. Sifat juga tidak berpisah dengan zatnya. Maka kemanapun tuan-tuan, Tuan akan selalu bersama Allah. Tuan akan selalu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah sifat. Sifat tidak berpisah dengan zatnya. Maka tatkala tasyahud itu, ketika jasad menggunakan kaidah syariat, ketika hati menggunakan kaidah tarekat, keluar nama Allah dalam hati, Allah, Allah, Allah. Ketika jiwa menggunakan kaidah hakikat, yaitu merasa digerakkan Allah, merasa dikalamkan Allah, merasa didudukkan, dirukukkan oleh Allah Ta'ala, merasa diri tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nampaklah di dalam solat itu adalah Ahmad. Berdiri adalah alif, ruku adalah ha, sujud adalah mim, duduk adalah dal.
maka sebutannya menjadi Ahmad. Ahmad itu apa? Ahmad itu sifat. Maka sifatlah yang memuji kepada zat. Muhammadlah yang memuji kepada Allah. Ahmadlah yang memuji kepada Ahad. Sifat memuji zat. Maka kita di sana hilang lenyap, tiada bekas. Melainkan yang nampak adalah yang esa, dan yang esa tetaplah yang esa, tanpa awalan dan tanpa akhiran, tanpa bisa dibayangkan. Tidak ada seumpama dengan dirinya dengan keesaan, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun selain dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, di sini menarik tuan-tuan. Kami akan sedikit memutarkan sebuah video. Apakah Muhammad SAW bisa dikatakan nur? Ini pendapat daripada guru kami yang mulia. Baik, banyak hadis-hadis tentang Nur Muhammad yang banyak hadis tentang nur, tentang Nabi Muhammad adalah nur. Bukan, saya tidak bicara tentang Nur Muhammad secara khusus. Tentang Nabi Muhammad nur, di sana ada riwayat-riwayat yang benar kalau Nabi Muhammad adalah nur. Tapi ada riwayat palsu juga. Maka akan kami jelaskan begini. Apakah benar Nabi Muhammad itu nur? Apakah benar dan apakah boleh kita menyebut Nabi Muhammad nur? Nabi Muhammad, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu dari Allah nur. Para ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad da'iyan ilallahi bi'idnihi. Naam. Dikatakan sirajan munira. Wasirajan munira. Nabi Muhammad bukan sekadar nur tapi munir. Jadi Al-Quran menyebut Nabi adalah dengan nur adalah cahaya, sekaligus munir memberikan cahaya. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Kami berbicara di sini bukan berarti kami adalah orang yang suci. Bukan berarti diri kami adalah orang yang saleh. Kami juga memiliki aib tuan-tuan. Kami juga tidak sempurna. Kami mempersembahkan video ini insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing jasad kita agar bersyariat dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kalbu kita agar bertarikat dengan tarikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing jiwa kita agar berhakikat dengan hakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing ruh kita agar berma'rifat sema'rifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak sampai orang kepada Allah jika orang tersebut tidak melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada salah kata kami mohon maaf karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang dari diri kami. Namun apabila itu salah kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.